Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ketemu aku dengan Restu Nugroho ya di channelnya Pengusaha Sembako Milenial Indonesia. Oke teman-teman, di video ini aku bakalan coba ngebedah tentang sistem penjualan semi tradisional di toko kelontong ya. Jadi sekarang udah banyak tuh minimarket yang sistemnya retail, ngambil barang sendiri terus ditransaksi di kasir. Oke, dan SDM-nya pun di toko tersebut itu cuma kasir, dan biasanya jarang ada yang melayani atau melayani konsumen itu secara langsung. Itu jarang ya. Biasanya cuma konsumen tanya, ditunjukkan di mana tempatnya gitu ya. Baik teman-teman, dan itu banyak terjadi di sekarang ini ya, dan orang mengira itu lebih praktis. Banyak orang yang pengusaha sembako menilai sistem minimarket seperti itu adalah sistem yang lebih baik daripada sistem pelayanan tradisional. Tapi di sini aku bakalan sedikit mengubah pola pikir tersebut teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya pemikiran bahwa minimarket retail itu lebih praktis ketika mengambil produknya sendiri kemudian ditransaksi, itu memang benar. Tetapi secara tidak langsung itu memberikan sugesti modern kepada konsumen teman-teman ya. Jadi ketika itu adalah sebuah sistem yang modern, biasanya orang cenderung berpikir itu lebih mahal daripada toko kelontong yang menggunakan sistem dengan semi tradisional atau pelayanan langsung kepada konsumen teman-teman. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya tuh kita memberikan pelayanan langsung di saat itu teman-teman ya, memberikan membantu konsumen mendapatkan produknya tapi dengan sistem curah atau timbangan itu ya teman-teman ya. Jadi selain kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen, karena toko kita dilihat secara brandnya itu semi tradisional pelayanannya, jadi orang punya mindset toko kita lebih murah daripada toko-toko modern atau minimarket modern lainnya. Dan bisa dibilang ini strategi juga sebetulnya teman-teman ya, strategi untuk memberikan sugesti kepada konsumen bahwa toko kita itu lebih murah daripada minimarket modern gitu. Oke, jadi kayak gini contohnya. Oke teman-teman, jadi di toko aku ini masih menggunakan sistem pelayanan semi tradisional ya. Jadi produk-produk snack ini ketika ada konsumen yang mau beli bisa ditimbang dulu ya. Bisa ditimbang dulu di sini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen mau beli sesuai uang yang mereka punya bisa, atau dengan takaran yang mereka inginkan, 1 kilo, setengah kilo atau 1/4 kilo bisa. Dan produknya ada di sini, ada snack, kemudian gula merah, ada telur juga, kemudian ada beras teman-teman, dan ada bumbu juga. Oke, jadi ini produk yang kita gunakan sebagai senjata atau strategi mengenalkan kepada konsumen kalau toko kita itu semi tradisional pelayanannya, dan bisa memberikan mindset toko kita lebih murah daripada toko-toko minimarket modern. Dan ini sudah kita jalankan ya, strategi ini udah hampir 2 tahun, dan alhamdulillah bisa memberikan dampak positif ya ke toko kita teman-teman. Dan ini produk-produk snack curah, walaupun ada ya yang dikemasin, ada, kita insya Allah di sini tersedia. Tapi ketika ada produk seperti ini, kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen ya kan, kebutuhannya apa bisa kita timbangkan, bisa kita layani, dan itu memberikan chemistry atau kedekatan ya kepada konsumen ketika kita melakukan interaksi dengan mereka gitu. Kemudian snack ini bisa dibilang marginnya paling tinggi teman-teman di antara produk-produk retail lainnya. Oke, nanti kita bisa review deh ya berapa marginnya
labanya berapa gitu ya. Oke. Ya walaupun seperti telur kita udah siapkan beberapa yang udah di packing, ini tujuannya untuk mempercepat transaksi ya teman-teman. Kayak kacang juga kayak gini. Oke teman-teman, jadi itu dia ya. Apa yang aku maksud adalah dengan judulnya dan thumbnailnya, yaitu pelayanan tradisional kenapa enggak gitu ya, untuk dilakukan di era sekarang gitu ya. Kita nggak melihat tingkat kepraktisannya, tapi kita lihat dari sisi marketingnya teman-teman ya. Ketika kita berhasil memberikan ketika kita berhasil memberikan atau memberikan pola pikir ya, memberikan pola pikir konsumen terhadap toko kita dengan apa yang kita inginkan gitu ya, yaitu dengan yang kita inginkan toko kita bisa terlihat murah dari yang lain gitu ya. Salah satunya strateginya dengan kayak gini. Memang kurang praktis ya kalau misalkan teman-teman cuma sendiri untuk jaga warungnya gitu ya, misalkan ya jaga tokonya sendiri, memang kurang begitu efisien gitu ya. Kita memerlukan bantuan tenaga atau tim ya untuk melakukan strategi ini gitu. Dan ketika kita sendirian untuk jaga tokonya, itu tentu akan kerepotan ya teman-teman. Dan sekali lagi ini kita terapkan di sini bukan mempertahankan nilai tradisionalnya, tapi kita di sini terapkan ini untuk strategi marketing teman-teman, agar banyak orang yang tertarik gitu ya. Intinya di situ nimbang, ada pelayanan menimbang sesuai dengan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan nominal yang mereka butuhkan. Insya Allah itu akan lebih mengena di hati konsumen ya, dan bisa beli barang sesuai dengan kebutuhannya dan budgetnya. Itu kan alhamdulillah sebagai nilai plus mereka gitu. Dan toko kita juga terlihat lebih murah karena orang ngiranya belum terlalu modern gitu ya, walaupun kita udah pakai sistem kasir gitu kan. Sebetulnya untuk beras gitu juga kita ada yang kemasan ya, ada yang udah 3 kiloan, 5 kiloan gitu. Tapi kita tetap pakai strategi ini teman-teman ya gitu. Oke, sekian dulu di video kali ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau sharing-sharing, bisa tinggalkan pesan teman-teman lewat kolom komentar ya. Insya Allah kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau misalkan jawabannya udah ada di video, biasanya nggak aku jawab ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.